Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah dari Wali Songo. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengikuti perkembangan video-video dari channel ini. Selamat menyimak. Hari ini kita belajar tentang Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah yang pertama waliullah, yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah, yang dekat dengan Allah dan manusia. Kemudian pengertian yang kedua, waliyul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, serta memimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Pengertian kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah, pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Nah, biasanya para wali itu mendapat gelar sunan atau susuhunan. Ini berasal dari kata suhun, kasuhun, atau sinuhun, yang dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah menghormati. Lazimnya gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid thariqah dalam agama Islam. Kita akan mulai membahas biografi para wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik, karena beliau dakwahnya di daerah Gresik atau yang dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah pendakwah pertama yang ada di Pulau Jawa yang mendirikan pesantren. Beliau dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama kali ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali yang paling senior di antara para wali yang lain. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau tanggal 8 April 1419, dan makamnya ada di Gapura Wetan, Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau yang nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta dan membuat aturan Moh Limo. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusara, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang ketiga, Sunan Bunang, yaitu putranya Sunan Ampel. Beliau piawai berdakwah dan menguasai berbagai macam ilmu. Beliau menciptakan gending yang pertama yang berdakwah dengan wayang dan gamelan. Beliau meninggal pada tahun 1525. Makam beliau ada di daerah Tuban. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijogo. Yang keempat, yaitu Sunan Giri atau Raden Paku atau nama lainnya Raden Ainul Yakin. Beliau adalah pencipta mainan anak-anak bernuansa religius seperti jelungan, jorgula, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Beliau adalah putra dari Maulana Ishaq dan beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau juga mengirimkan banyak dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang kelima yaitu Sunan Derajat
atau Raden Qasim atau Saripudin, beliau menciptakan tembang pangkur yang mengutamakan kesejahteraan umat dengan solidaritas dan kerja bakti. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang, jadi beliau juga putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai tokoh yang berdakwah dengan mengedepankan pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Yang keenam, yaitu Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid, yang dikenal mengembangkan seni wayang Purwo atau wayang kulit dan berbagai macam seni untuk dakwah. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Sahid adalah putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Ibunya bernama Nawangrum. Dalam salah satu versi dijelaskan bahwa Sunan Kalijogo berasal dari kata bahasa Arab yaitu Qadi Zaka, tetapi kemudian didengar oleh orang Jawa menjadi Kalijaga. Beliau mempunyai beberapa nama dan gelar, misalnya adalah Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Sahid, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sedo Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unehan. Sunan Kalijogo menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukoyah, serta Dewi Sofiyah. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau namanya Ja'far Shodiq. Beliau menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil. Beliau mengajarkan pembuatan alat perkakas rumah tangga, pertukangan, emas, pandai besi, dan barang pusaka. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung dan beliau masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki dan menguasai berbagai macam ilmu. Ada usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Maka beliau digelari sebagai waliul ilmi atau orang yang mempunyai ilmu yang banyak atau orang yang kuat ilmunya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Sahid. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo. Beliau menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Raden Umar Said ini adalah tokoh wali yang paling muda. Dalam dakwahnya beliau cenderung mencari tempat yang jauh dan terpencil, kemudian melaksanakan semacam kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Beliau memperkuat kedaulatan politik dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau adalah cucu dari Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Area dakwah beliau adalah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama adalah peran para wali dalam hal pendidikan dan pengembangan keilmuan. Para wali atau sunan mendirikan pesantren dan menguasai berbagai macam bidang ilmu dan mengajarkannya kepada masyarakat dan menjadi solusi permasalahan umat. Misalnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Sunan Ampel, keduanya mendirikan pesantren. Sedangkan Sunan Bonang melakukan dakwahnya diawali dari daerah Kediri, mendirikan masjid di daerah Singkal. Beliau berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Kemudian, dalam bidang yang kedua yaitu seni budaya, para wali menyisipkan ajaran Islam dalam seni budaya karena hiburan menjadi daya tarik masyarakat pada masa itu. Tentunya seni dan budaya itu disesuaikan dengan ajaran Islam.
Hal ini dilakukan dengan proses asimilasi dalam jangka waktu yang panjang, dan seni budaya menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Misalnya Sunan Bonang, beliau menciptakan gending yang pertama. Kemudian Sunan Giri menciptakan permainan anak-anak, Sunan Derajat, Sunan Kudus juga menciptakan tembang-tembang Jawa. Sunan Muria juga seperti itu. Kemudian Sunan Kalijaga juga berdakwah dengan wayang. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang Purwo atau wayang kulit, serta gamelan, dan dimanfaatkan sebagai media dakwah. Selain beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Bidang yang ketiga yang dilakukan oleh para wali songo sebagai perannya dalam dakwah adalah sosial kemasyarakatan. Para wali atau sunan memperhatikan sosial dan kemasyarakatan, terutama tata aturan dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Misalnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan dengan perkawinan para pendakwah dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel juga membuat peraturan yang memuat nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Kita mengenalnya dengan kata moh limo. Moh itu tidak mau, limo itu ada 5, atau disebut sebagai 5 larangan. Ada moh madon, moh ngombe, moh madat, moh main, dan moh maling, yaitu tidak berzina, tidak minuman keras, tidak menghisap candu, tidak berjudi, dan tidak mencuri. Contoh selanjutnya adalah Sunan Derajat. Beliau adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati dan etos kerja yang tinggi, serta kedermawanan. Beliau berusaha dengan gigih menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Selain itu ada Sunan Kudus yang dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam agama tetapi tetap ramah dan toleran. Peran yang keempat dalam dakwah Islam di Indonesia oleh para wali yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para wali turut serta dalam merancang pemerintahan berlandaskan Islam, khususnya adalah Demak. Misalnya adalah Sunan Ampel sebagai perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusoro. Sementara Sunan Kalijogo mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai guru sekaligus penasehat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritik terhadap kebijaksanaan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat makna. Kemudian ada Sunan Gunung Jati yang berdakwah dengan memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang Wali Songo. Mungkin masih banyak hal yang harus kita bicarakan, kita diskusikan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Banyak salahnya mohon maaf. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.